Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik, sangat baik, dan luar biasa. Wah Kak Doris, kita udah ketemu lagi nih hari Minggu. Kita mau ibadah ya Kak. Plus Kak, tahun baru loh Kak. Betul, waduh semangatnya pasti semakin 2021. Pasti berkat yang baru ya Kak. Wah iya betul Kak. Wah oke adik-adik, coba kakak tanya nih di rumah yang lagi ikut ibadah sekarang, ada kakak atau adiknya? Atau ada mama sama papanya? Kita mau memuji Tuhan tapi berpasang-pasangan nih kayak Kak Evelyn sama Kak Doris ya Kak. Kita mau ngapain sih ya Kak? Kita mau nyanyi rukun cinta tapi kita jaga jarak dulu dong Iya Kak. betul. Kalau mungkin ada adik di rumah bisa salaman ya Kak. Bisa salaman karena Cuman masih keluarga ya. Iya, cuman kita kan di sini tetap Jaga jaga jarak. jarak. Nah, oke, Kakak minta yang di rumah berpasang-pasangan sekarang ya, cari kakaknya atau adiknya berdua berhadapan, oke? Sudah? Oke ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersama-sama datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan bersorak-sorak, kami akan memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi setiap kami, mengurapi kakak-kakak, mengurapi adik-adik bahkan orang tua yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk melompat lebih lagi dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak mau nanya nih, selama di rumah taat enggak ya? Taat sama mama papa enggak? Wah, taat nggak ya? Pasti ya Kak, Kak Doris Iya, percaya pastilah, Kak. pasti anak-anak yang taat, anak-anak yang diberkati ya Kak ya. Betul Kak. Oke, sekarang kita tanya, taat sama Tuhan enggak? Wah, siapa yang taat sama Tuhan angkat tangan? Wah. Taat berdoa. Betul. Taat kalau disuruh mama papa ya Kak ya. Betul, Kak. Oke. Wow. Taat di rumah pas ibadah. Betul. Oke, sekarang kita mau nyanyi ku mau taat ya Kak ya. Iya Kak, harus Oke, lebih bersemangat. Anak-anak taat yang di rumah yuk sama-sama kita katakan ku mau taat. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Siap-siap. Taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesama.
masih semangat? Amin. Yang semangat katakan saya, saya. Saya. Wah, kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak Oke. Doris. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan bersinar bagi kita semua ya Kak. Berarti Wah, kita juga Kak menjadi anak-anak yang bersinar ya Kak iya, ya. betul Kak. Karena Tuhan kita bersinar, kita juga ya Kak. Oke, Wah, Kak. kita mau memuji Tuhan. Bangkitlah, kamu sudah datang. Bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tak terbit, kemuliaan Tuhan tak datang, kemuliaan Tuhan tak terbit atasku. Bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tak terbit, kemuliaan Tuhan tak datang, kemuliaan Tuhan tak terbit atasku. Sekali lagi katakan bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Amin. Bangkitlah, bangkitlah, kamu sudah datang. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tak terbit, kemuliaan Tuhan tak datang, kemuliaan Tuhan tak terbit atasku. Katakan atasmu, atasmu, atasku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kak Adik, kita mau bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan bagi kita semua. Tahun 2020 boleh berlalu. Sekarang kita memasuki 2021 dengan sukacita yang baru. Kak Adik, kita angkat lagu ini, kita nyanyikan hidup ini adalah pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
Tuhan yang taat. Kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Kepadamu Tuhan, ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, lebih lagi katakan Tuhan. Yes, yang di rumah sambil angkat tanganmu. Yes, sungguh-sungguh adik-adik semuanya. Hanya itu kerinduanku, penyertaan-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan atas setiap kami. Itu semua atas penyertaan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami tetap menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, puji syukur kehadirat Tuhan. Kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yesus. Meskipun masih di situasi pandemi, kita percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah buat hidup kita semua. Yuk adik-adik yang rapi duduknya, siapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang masih terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Engkau jamah hati kami, jamah hati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap mama, papa, bahkan semua orang yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Supaya hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu untuk kami layak menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, oke, sekarang semua duduknya yang rapi. Semua fokus sama firman Tuhan. Semua sungguh-sungguh. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang main-main. Semua fokus sama firman Tuhan. Yuk, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius ada di Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 sampai ke-32. Yang sudah ketemu katakan yes. Dan yang sudah ketemu, ayo semuanya ikut membaca
bareng-bareng dengan kakak. Judulnya adalah perumpamaan tentang dua orang anak, ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29, jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Dari pembacaan perikop tadi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang anak. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah teladan dalam perbuatan. Perikop di Matius 21 ayat 28 sampai 32 ini mengisahkan ketika Yesus berada dan dalam keadaan sedang mengajar. Di situ tentunya ada banyak orang, juga ada murid-murid, dan ada juga imam-imam kepala dan tua-tua orang Farisi. Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Si ayah itu atau si bapak itu menyuruh kepada anak yang sulung, anak yang pertama, untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Respon anak yang sulung berkata, "Ya," tetapi cuma dia berkata "ya", tapi tidak melakukan. Dia tidak pergi ke kebun anggur. Dan si bapak itu menyuruh kepada anak yang kedua. Jawaban anak yang kedua itu berkata, "Tidak." Tetapi setelah itu dia berangkat untuk bekerja di kebun anggur. Dari pelajaran perikop tersebut kita bisa ketahui ada dua anak. Yang pertama, dia cuma ngomong "ya", tapi tidak ada apa yang dilakukan. Artinya dia cuma ngomong saja, tapi dia nggak melaksanakan. Dan yang kedua, dia pertama ngomong "tidak", tetapi akhirnya dia berangkat juga ke kebun anggur. Di sini anak yang kedua ini dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita adik-adik dan adik-adik semuanya. Kita dan saya harap, kakak harap semuanya anak-anak yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Bapa. Kita tidak cuma ngomong "ya", ya, mentang-mentang adik-adik, anak-anak sudah tahu firman, kita cuma ngomong tapi tidak melaksanakan. Tetapi kakak harap adik-adik juga melaksanakan, melakukan kehendak Bapa di surga. Ini yang sangat dinantikan oleh Bapa di surga, bahwa melihat anak-anaknya sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Jadi nggak cuma sekedar ngomong "iya, iya, iya", tapi nggak ada apa yang dikerjakan. Melakukan kehendak Bapa sama dengan kita harus taat. Taat dari diri kita yang paling dalam, hati kita yang paling dalam. Kita mau taat. Taat kepada siapa?
Tentu yang utama taat kepada Allah Bapa melalui firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya, melakukan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Kita taat melakukan firman-Nya dalam perbuatan kita. Misalnya mengasihi teman, menolong teman dengan perbuatan kita. Jadi kita sungguh-sungguh nyata melakukan perbuatan yang menjadi contoh, yang menjadi teladan untuk teman-teman kita. Jadi benar-benar kita melakukan kehendak Bapa. Tidak cuma ngomong, tapi melakukan yang nyata. Mengasihi teman, menolong teman, membantu teman. Dan yang kedua, tentu taat kepada orang tua kita. Papa, mama kita taat, kita hormat. Bagaimana caranya, Kak? Di rumah kita taat melakukan apa yang mama mungkin perintahkan kepada adik-adik. Adik-adik suruh mandi dulu, ya langsung kita mandi. Nggak usah pakai, nanti mak. Nggak usah pakai, tunggu mak. Lagi asik main. Tunggu dulu mak, ini lagi asik nonton TV. Begitu mama suruh mandi, langsung laksanakan. Membantu mama, membantu papa. Itu contoh perbuatan yang nyata di tengah-tengah hidup adik-adik, di tengah-tengah hidup keluarga adik-adik semua. Terus taat kepada siapa lagi, Kak? Taat kepada guru. Meskipun sekarang kita masih belajar secara online, lewat WhatsApp, lewat Google Classroom. Nah, contohnya sekarang kita belajar lewat media Zoom meeting, ya kan? Terkadang anak-anak banyak yang nggak taat. Mungkin ketika bapak atau ibu guru sedang menerangkan suatu pelajaran, ada anak-anak yang malah sambil main game lah, nggak sungguh-sungguh lah. Ada juga malah kamera yang dimatiin. Bapak atau ibu guru terkadang nggak bisa melihat satu persatu siswa-siswi siapa yang lagi nggak serius karena terbatas media Zoom itu. Makanya dari situ adik-adik belajar untuk taat, sungguh-sungguh ikutin pelajaran lewat media Zoom. Memang nggak enak adik-adik, tapi kita harus setia, kita harus tetap sungguh-sungguh sampai pelajaran itu selesai diterangkan. Nah, satu lagi adik-adik yang kakak rasa sangat penting adalah ketika kita ibadah online, kita tunjukkan kita juga menjadi teladan dalam ibadah. Jadi kita tetap sungguh-sungguh. Mungkin papa mama kita ada yang nggak bisa dampingin kita ibadah. Kita tunjukkan kepada adik kita, kepada teman-teman kita dengan sikap yang sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh. Itu salah satu sebagai bentuk bahwa kita melakukan kehendak Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita tunjukkan yuk perbuatan adik-adik semua. Tentunya perbuatan yang mencontohkan teladan-teladan yang baik, teladan-teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus, teladan-teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika masih hidup, terus melakukan kehendak Bapa. Lewat hidup kita percaya kita menjadi contoh bahwa perbuatan-perbuatan anak-anak yang dipilih Tuhan adalah perbuatan yang sungguh-sungguh mencerminkan firman Tuhan. Ayo kakak undang semua, angkat tangannya. Adik-adik yang mau dan yang mau sungguh-sungguh melakukan perbuatan dan yang menjadi contoh yang baik. Kita percaya ketika adik-adik sungguh-sungguh ada Roh Kudus yang menolong adik-adik supaya adik-adik bisa melakukan. Yuk semua angkat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangannya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami, hidup anak-anak-Mu siap menjadi contoh, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Siap
menjadi teladan dalam perbuatan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Kau taruh Roh Kudus di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan untuk kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menjadi contoh bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bahkan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami rindu terus dalam bimbingan-Mu. Kami rindu terus dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu. Jamah Tuhan. Berkati Tuhan berkati. Sekolah daripada anak-anak-Mu Tuhan berkati. Keluarga daripada anak-anak-Mu Tuhan berkati. Mama papa Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat. Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Sama-sama kita semua katakan amin. Shalom adik-adik. Waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Kita ulang sekali lagi ya ayat hafalannya. Injil Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya pengumuman. Yang pertama, setiap Sabtu jam 4 sore, dengarkan terus Radio bersama Vihop Radio. Yang kedua, pemenang aktivitas minggu kemarin adalah sebagai berikut. Yang ketiga, minggu depan ibadah online masih seperti biasa ya, 3 kali ibadah. Sekian pengumuman hari ini, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, yuk saatnya kita berdoa. Semuanya adik-adik yang di rumah, siapkan hatinya. Kita mau mengakhiri ibadah kita minggu ini, hari ini. Kita siapkan hati kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kalau kami Tuhan bisa memasuki tahun 2021 dengan sukacita, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang sudah kami laksanakan. Tuhan berkati setiap adik-adik kami, berkati setiap anak-anak Erukit sekolah minggu Tuhan. Biar Tuhan firman Tuhan hari ini yang kami dengar menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saat ini ada yang bersedih, Tuhan yang menghiburnya. Biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya. Biar orang tua kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan kasih untuk mendidik dan merawat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, berkati Indonesia, berikan damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan. Biar bangsa kami terus menjadi pergerakan di mana Pentakosta Tuhan terjadi. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
Tuhan, berkati Bapak Joko Widodo dengan wakilnya. Berikan hikmat Tuhan atas Bapak Presiden kami untuk bisa memimpin bangsa kami dengan baik. Berikan kesehatan yang dari Tuhan agar Bapak Joko Widodo tetap sehat memimpin bangsa kami. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati semua orang-orang yang beserta dengan Bapak Joko Widodo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin rohani kami, dimanapun saat ini berada Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan rema yang baru untuk setiap bapak-bapak rohani kami, setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh bangsa Indonesia Tuhan, buat seluruh pemimpin rohani kami, pemimpin bangsa kami, biar senantiasa aman bersama dengan Tuhan, biar penyertaan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami Tuhan saat ini yang belum bisa mengadakan ibadah Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Biar kami Tuhan bisa beribadah dengan baik. Tuhan berkati setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biar gereja kami Tuhan menjadi terang Tuhan. Biar gereja kami menjadi berkat Tuhan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita menerima doa berkat dari Kak Yafet. Luar biasa, firman Tuhan menguatkan kita kembali hari ini tentang teladan dalam perbuatan. Saya percaya adik-adik ngerti dari cerita firman hari ini. Semoga bertumbuh di hatimu dan berbuah-buah dalam perbuatan kita. Mari kita sudahi firman Tuhan hari ini. Angkatlah tanganmu dan siapkanlah hatimu untuk terima berkat. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu bersungguh-sungguh hati. Mereka begitu antusias, mereka begitu bersemangat untuk mendengar cerita firman-Mu. Bahkan mereka mencatatnya. Tuhan, Engkau luar biasa membuat anak-anak ini begitu bersemangat. Makanya tidak heran Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berkat kesehatan yang berlimpah-limpah. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak semua kalian sehat. Tuhan tambahkan kepandaian, hikmat, kepintaran di masa pembelajaran daring seperti ini. Tuhan juga membuat engkau semakin pintar. Tuhan juga memberkati seluruh aktivitas kehidupanmu. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan terus melingkupimu dengan anugerah kasih yang begitu luar biasa. Diberkati juga papa mamahmu, kesehatan dan ekonominya. Karena ingat, Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita berpindah di surga selama-lamanya. Seterima dan percaya, sama-sama katakan amin.